Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Imam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bagus? Terima kasih, alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Oh iya Pak Bagus, mohon maaf sebelumnya di sini tujuan saya bertemu dengan Pak Bagus dalam rangka untuk melaksanakan supervisi akademik. Lebih tepatnya hari ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi dengan Pak Bagus. Nantinya saya akan mencoba membantu Pak Bagus dalam istilahnya pengembangan diri. Kira-kira Pak Bagus, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Pak Bagus lakukan di kelas nantinya? Ya, terima kasih Pak Imam. Jadi rencana pelaksanaan yang akan saya terapkan di dalam kelas saat akan pelaksanaan itu saya tentunya telah mempersiapkan dulu yang namanya modul ajar, persiapan mengajar dan lain sebagainya, Baik, termasuk rencana tindak lanjutnya. baik, Begitu pula bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Tentunya di dalam hal ini saya menerapkan pembelajaran yang kurikulumnya memakai kurikulum merdeka, Pak Imam, seperti baik. itu. Oh iya, luar biasa sekali Pak Bagus persiapannya. Oke, kira-kira aspek apa yang ingin Pak Bagus kembangkan dalam proses pembelajaran nantinya, Pak? Baik, Pak Imam. Jadi sesuai dengan amanah dari kurikulum merdeka bahwa amanah itu eh, peserta didik kita itu saat ini perlu digali potensinya, Pak Imam. Jadi saya ingin menilai atau mengeksplor aspek utamanya dari segi gaya belajarnya, kemudian profil belajarnya seperti itu, kemudian kesiapan belajarnya. Maka dalam hal ini saya menilai dari aspek berdiferensiasinya. Jadi Oh, iya. pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, kemudian bagaimana kesiapan mental anak-anak itu juga perlu digali, terutama menggunakan keterampilan sosial emosional seperti itu. Jadi ada dua aspek yang saya Ingin terapkan kembangkan. nantinya, yaitu KSE seperti itu kalau bahasa sekarang, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya, Oh, iya. pendekatannya. Oke, berarti saya tangkap dari yang ingin dikembangkan oleh Pak Bagus ini ada pembelajaran berdiferensiasi dan yang kedua adalah kompetensi Iya, sosial betul. emosional. Baik Pak Bagus, kira-kira kelas berapa yang akan diobservasi nantinya dan kapan kira-kira pelaksanaan observasi nanti, istilahnya pelaksanaan proses pembelajaran. Mungkin bisa disampaikan. Ya, kebetulan Pak Imam, jadi di sini untuk kelasnya itu saya memakai kelas 7 pada materi perubahan wujud zat. Jadi pelaksanaannya itu di hari insya Allah Jumat pekan ini gitu. Oh iya, Karena menyesuaikan dengan jadwal mereka menghadapi materi ini. Jadi materi ini harus terstruktur berkesinambungan seperti itu. baik. Oke. Baik Pak Bagus. Sekalian ini Pak, nanti kan setelah observasi itu, kira-kira kapan Pak Bagus ini bisa berdiskusi kembali dengan saya berkenaan dengan percakapan pasca observasi. Oke. Jadi monggo bisa dilaksanakan proses wawancara berikutnya setelah hari Jumat seperti itu, bisa di hari jam kerja mungkin, di hari Seninnya mungkin. Oke, berarti menyesuaikan ya Pak ya. Fleksibilitas. Yang penting Pak Bagus juga tidak ada jam ngajar seperti itu ya. Betul. Oke. Baik Pak Bagus. Sedikit informasi nanti dalam proses pelaksanaan observasi di kelas, saya akan mengamati proses pembelajaran yang Pak Bagus lakukan, terutama berkenaan dengan apa yang akan dikembangkan sesuai dengan hasil percakapan praobservasi ini, terus hal-hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran, mulai dari pembukaan, inti sampai dengan penutup, nanti termasuk evaluasi juga insya Allah akan saya observasi. Sepertinya cukup uh, percakapan praobservasi ini kita lakukan Pak Bagus. Semoga dalam praktik nanti di kelas bisa Amin, maksimal, amin. bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya tujuan utama yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini benar-benar bisa istilahnya membantu siswa untuk meningkatkan
proses pembelajaran dan tujuan pelajaran yang ingin Oke, dicapai. amin. Terima kasih Pak Bagus atas Sama-sama Pak waktunya. Imam. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Oh yang ini kencang. Selamat pagi sekali lagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, kalau semuanya sudah luar biasa, maka saya simpulkan, Bapak simpulkan hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Bapak ya. Pelajaran apa hari ini? IPA. Ya, IPA fisika. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai masuk pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan baca doa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Udah mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Oke, mengapa kita harus diawali dengan berdoa? Karena arti penting dari doa itu kita harus mengingat pada Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak lupa arti penting bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus belajar. Ya, oke. Berarti harus semangat belajar ya. Kalau sudah berdoa, kita harus semangat belajar. Anak-anak, saya lihat di sini lengkap ya. Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah, masuk lengkap semuanya ya. Berarti sehat semua? Sehat. Mbaknya sehat ini? Sehat. Sehat? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Kalau gitu anak-anak, coba sebelum kita masuk, silakan berdiri dulu. Berdiri semuanya dulu. Berdiri. Ya. Dilihat kanan kirinya, apakah sekelilingnya ada sampah? Nah, itu tidak. Dipungut, terus dimasukin ke sabunnya dulu. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, silakan duduk kembali. Sudah, kalau sudah dipungut sampahnya. Kenapa kok kita harus memungut sampah di sekitar kita? Karena kita harus bersahabat dengan lingkungan kita. Ya, berhubung kita materinya adalah IPA, maka kita harus peduli dengan lingkungan. Itu arti pentingnya ya. Berikutnya kita dalam pembelajaran hari ini juga perlu ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama tentunya anak-anak semuanya harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan guru, aktif dalam pembelajaran. Oke, gitu ya. Untuk itu anak-anak kita mulai pembelajarannya ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin kalian lebih semangat lagi karena saya lihat ada yang loyo nih, itu ada yang selonjoran, ada yang gini. Coba Bapak ingin lihat kalian harus semangat. Kalian tunjukkan emoticon hari ini kira-kira masih lesukah atau senangkah? Ya sedih, lesu. Coba ditunjukkan mana? Oh sedih ya nak ya, sedih. Oke kalau sedih semuanya berdiri semuanya. Tuh. Ya, oke, ayo stand up. Oke stand up. Oke. Kalau gitu kita akan ice drinking dulu ya. Kalau Bapak perhatikan anak-anak, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi. IPA inovasi masa depan. Wes, wayai aku iso. Istighfar luar biasa. Istighfar jaya. Ya, bisa ya? Ya, kita coba ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Inovasi masa depan. Istighfar luar biasa. Istighfar jaya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Saya lihat masih ini ya, suaranya sudah kenceng tapi rasanya masih loyo gitu ya. Oke, kalau gitu kita perlu peregangan gitu ya. Kita perlu peregangan, tetap standby, tetap stay. Maka kita akan lanjut ya. Coba biar lebih semangat lagi karena emotikonnya tadi mencerminkan ekspresi yang sedih.
Oke, coba kita perhatikan anak-anak. Nah, kita isi dulu ya. Oke. Berikutnya ya. Atas mendapat hitam, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan diputar, lung-lung-lung, tangan digulung, mulai melingkar di pagar bundar. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke, tunggu. Lagi kita ulang lagi yang terakhir, kali. Oke, lagi ya. Yuk, tanpa bimbingan coba kalian akan peregangan ya, biar lebih semangat. Yuk. Terakhir, yuk. Ini ya. Nyanyi proses suaranya. Berdoa DK. Alhamdulillah, semua sudah teregangan, otot-ototnya sudah mulai teregang, sudah siap fokus pada pembelajaran hari ini. Gimana hari ini sudah siap? Siap. Siap semuanya ready? Ready. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak semuanya, perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar apa ini? Siapa yang di sini tidak suka es krim? Tidak ada yang jawab. Berarti suka semuanya ya? Oke, apalagi es krimnya seperti ini, es krim tong-tong ya namanya. Luar biasa menggoda sekali. Coba, apa yang terjadi jika es krim ini kalau dibiarkan terlalu lama itu apa kira-kira? Hanya itu kan? Oke, maka dari itu kita hari ini akan mempelajari hal tadi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak bahwa melalui pengamatan video dan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis perubahan wujud zat dengan tepat. Berikutnya tujuan yang kedua, melalui penyelidikan dan diskusi kelompok, kalian peserta didik dapat menganalisis konsep perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memberikan solusi terkait permasalahan sehari-hari. Oke, materi kita hari ini apa? Perubahan wujud zat. Baik, untuk itu silakan anak-anak disiapkan dulu alat-alat tulisnya, kemudian bahan ajarnya, semuanya disiapkan. Oke, dibuka. Pada halaman berapa? Halaman? Ya. Halaman berapa? 51 anak-anak semuanya. Oke, kalau sudah perhatikan anak-anak. Jadi, adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini terkait materi perubahan zat, yang pertama ada pembagian kelompok. Ya, kalian nanti Ustadz kelompokkan sesuai dengan gaya belajar atau profil belajarnya. Yang saat itu kita sudah melaksanakan yang namanya tes diagnostik. Ya, tes diagnostik. Ya, gitu ya. Ada yang gaya belajarnya apa? Auditori. Ada yang gaya belajarnya apa kemarin? Ada yang gaya belajarnya? Nah, nanti Ustadz akan kelompokkan itu ya. Bapak akan kelompokkan itu. Terus kemudian ada orientasi masalah. Di mana orientasi masalah akan dilanjutkan dengan diskusi. Kalian diminta diskusi, terus eksplor pengetahuan. Yang kinestetik nanti akan melakukan percobaan dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan refleksi, terus kesimpulan dan akhirnya adalah kuis. Seperti itu. Nah, coba ada bagian perubahan wujud zat anak-anak di sini. Ya.
kira-kira kalian sudah tahu belum ini? Ada yang belum kan ya? Pasti ada yang belum, ya. Ada yang belum, ada yang sudah belajar dan lain-lain. Untuk itu, untuk menjawab bagian perubahan wujud zat ini, mari kita akan melakukan kegiatan, ya. Kegiatan yang mencerminkan solusi permasalahan sehari-hari terkait perubahan wujud zat. Maka dari itu anak-anak, ya, Ustaz, Bapak akan membagi kalian langsung ya untuk langsung menuju pembelajaran hari ini ya. Untuk kelompok 1 itu Bapak tentukan adalah kelompok visual 1. Kemudian kelompok 2 visual 2. Kelompok 3 kinestetik. Kelompok 4 auditori 1. 1 atau 2? 2. Kelompok 5 auditori 1. Oke, baik. Jadi adapun pengelompokan ini guna untuk menyesuaikan dari kebutuhan belajar anak-anak semuanya ya. Jadi Bapak kemarin memetakan peserta didik Bapak ya, peserta didik Bapak ya kalian itu ke dalam gaya belajarnya masing-masing ya. Oke. Coba di sini Bapak akan bagikan LKPD sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang bagian auditori mana? Oke, sini. Auditori berikutnya. Berikutnya kinestetik ya. Ini sudah berkumpul dengan kelompok kinestetik? Ya, bagus. Berikutnya visual. Baik anak-anak semuanya silakan dibuka. Nah, dibuka LKPD-nya. Kalian sudah menerima LKPD ya. Di situ anak-anak ada tersedia barcode. Ya, barcode. Ya. Pakai tolong ya. Barcode. Nah, jadi kemarin Bapak sudah mengizinkan kalian untuk hari ini bisa membawa handphone yang terkoneksi dengan internet. Terkoneksi dengan internet ya. Jadi silakan barcode-nya bisa di QR kan ya, dibaca. Bisa ya? Coba ada barcode di situ. Nah, jadi kalau kalian sudah membuka barcode-nya untuk bagian kelompok auditori mana? Auditori nanti akan muncul video ya, video. Coba diperhatikan di situ. Sudah muncul? Alhamdulillah sudah muncul, berarti handphone kalian smartphone. Orangnya juga nggak boleh harus kalah sama smartphone-nya, harus lebih smart people. Ya, smart people and smart human. Ya, nggak boleh kalah sama smartphone. Maka nanti kalian akan muncul seperti ini anak-anak. Ya. Coba silakan yang video bisa sedang dilihat, bisa ya? Bisa, lanjut. Bukan yang barcode yang satunya. Barcode yang satunya. Barcode yang dibaliknya anak-anak. Bapak ingatkan yang baliknya. Oke, itu untuk yang auditori itu akan ada muncul tayangan video terkhusus video permasalahan sehari-hari yang saat ini lagi urgent banget. Kita membutuhkan solusi dari kita sebagai pelajar untuk bagaimana upaya kita dalam mengatasi permasalahan yang Bapak sudah berikan di situ ya. Bagaimana videonya kalian lihat sendiri ya. Sudah ada yang muncul video YouTube? Ya. Berikutnya untuk yang visual, di sini ada artikel anak-anak. Artikel ilmiah gitu ya. Mana yang visual yang visual ya? Visual. Kalian bisa juga QR code, tapi Bapak sudah siapkan di depannya gitu ya untuk memudahkan kalian anak. Di sini Bapak sudah sediakan artikel ilmiah di mana artikel ini dikutip oleh BBC gitu ya. BBC terkait dengan es laut Antartika telah mencapai rekor terendah. Jadi ini urgent sekali ya, bahwa kita perlu tahu ini bahwa di sini ya
setelah penelitian yang cukup panjang beberapa tahun terakhir, ini rekor terendah baru es laut Antartika di kutub ya. Jadi ini sudah rekor parah banget nih ya. Ini sudah menggambarkan apa ini namanya? Es laut yang mencair seperti itu. Oke, kalau situ sudah. Begitu juga dengan kinestetik, permasalahannya sama ya tentang ini. Maka dari itu silakan anak-anak, kalau kita sudah melihat permasalahannya, kita harus punya kepekaan sosial, kepekaan pribadi. Bagaimana kita menyikapi adanya permasalahan di kehidupan sehari-hari yang membutuhkan kepedulian kita. Silakan bisa langsung diskusi menjawab dari LKPD yang ada. Silakan Bapak beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, bisa sambil lihat videonya, sambil jawab permasalahannya, solusinya seperti apa nantinya. Iya, nama kelompoknya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis di LKPD. Untuk yang khususon kinestetik, mana kinestetik? Kelompok kinestetik. Oke. Di sini diperhatikan kelompok kinestetik akan membuktikan adanya proses yang jadi permasalahan sehari-hari itu ya, yang membutuhkan kepekaan kita sebagai pelajar ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini Bapak siapkan alat-alat dan bahannya, silakan. Disesuaikan dengan alat dan langkah kerja di LKPD. Ya. Nanti mana LKPD ini? Nanti ini sesuaikan. Terus ini terus ini. Nah, ini langsung. Jadi praktikum ya, langsung praktek kalian di sini. Ini tempelkan dulu di sini. Terus habis itu dimasukkan ini ya, menteganya dimasukkan di sini. Bagaimana nanti responnya ya, yang terjadi? Terus jadi perubahan apa? Ya, silakan. Oke, silakan dibagi tugas ya anak-anak ya, biar waktunya lebih cepat. Ya digedein mamisnya. Oke, silakan mulai. Ini ya, Mas hati-hati. Karena ini sifatnya adalah bakar-bakaran ya, kita harus sesuai dengan prosedur langkah kerja. Ya. Oke, coba. Awalannya ini bentuknya apa nak? Bapak tanya, ini awalnya apa? Setelah diberi kalor, ini namanya kalor atau panas. Kira-kira nanti wujudnya akan berubah atau tetap? Coba kita buktikan. Hati-hati ya. Yang lainnya bisa sambil nulis itu sedikit aja sampai banyak. Dan nggak apa. Nah itu sudah kelihatan ya. Coba tunggu dulu. Nggak usah. Ya di sini tadi ada apa tadi? Ada lilin. Ada api ya, ada sendok, ada apa? Mentega yang padat seperti itu. Oke. Lagi coba. Nah, sip. Sampai benar-benar terjadi perubahan. Nah, cukup kalau sudah dimatikan aku. Oke, cukup. Silakan dianalisis apa yang terjadi, perubahan apa, bagaimana perubahannya, pengaruhnya apa saja di situ. Taruh di sini, dituangkan di sini. Baik, lanjut untuk yang ini. Bagaimana sudah? Bagaimana anak sudah? Oke, turun es. Oke, sip. Nah. Ini kelompok ini bagaimana, ada kesulitan? Sulit di bagian mana? Sulit di bagian mana? Nah, kalau ini ya, itu kalian anak-anak ya, kalian itu
bagian apa yang dapat kamu lakukan itu paling baru kamu mencarinya es batu ya. Jadi es di kutub, maaf. Mencarinya es di kutub tadi itu kalian buktikan dengan ketika kalian bayangkan es batu ya. Es batu berarti kalian harus memunculkan sikap empati. Gimana cara menguranginya ya? Dengan cara mengurangi emisi gas buang. Nah, dia tak terjadi apa? Perubahan iklim atau pemanasan. Nah itu coba dituangkan di sini ya. Nah ini ada kesulitan anak. Oke, masih mengerjakan ya, masih mengerjakan. Yang ini bagaimana? Sudah, coba dilihat ini. Oh, coba. Yang ini kayaknya kurang deh. Ya, coba anak. Yang ini apa berdasarkan permasalahan identifikasi perubahan wujud zat yang Oke, sebentar lagi kita akan melakukan presentasi. Ini apa? Tentang apa? Iya. Penembun ya. Penembun. Ya. Ada pertanyaan? Ini tidak ada kesulitan lagi sudah? Good. Yang ini sudah selesai? Oke, praktikumnya berhasil? Eksperimennya berhasil? Oke, good. Terus yang ini sudah? Yang ini bagaimana? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita melakukan tahapan presentasi ya, anak-anak ya. Nah, tadi kita ulas lagi ya. Halo. Nah, kurang semangat nih kayaknya. Kembali lagi kendor nih. Coba matikan itu apinya. Oke. Semuanya fokus ke depan. Kita bermain tepuk semangat ya. Coba. Kalau saya sebut tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Oke, satu, semangat gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, berhubung ini materinya perubahan wujud zat, saya punya tepuk lagi yang namanya tepuk es batu, gitu ya. Oke, tepuk es batu gimana? Tepuk es batu. Es batu gitu ya. Oke, kalau coba tepuk es batu. Es batu gitu ya. Oke, semangat lagi. Sebentar lagi kita akan mulai presentasinya. Nah, ya, tadi kita sudah diawali dengan permasalahan. Ya, permasalahannya macam-macam ya. Ada permasalahan yang dan lain sebagainya tadi ya. Pencair, kemudian mengembun dan lain sebagainya. Terus kita dilanjutkan tadi Bapak menginstruksikan anak-anak untuk menyimpulkan informasi. Ayo, fokus. Mengumpulkan informasi dari mana? Informasi dari handphone, internet dan lain sebagainya, ataupun dari barcode itu ya. Terus selain itu dari barcode, setelah mengumpulkan informasi, melakukan penyelidikan melalui eksperimen. Nah, setelah selesai ya, eksperimennya berhasil, diperolehlah data. Data yang kalian peroleh itu diolah sehingga menyimpulkan kesimpulan ya, untuk menjawab permasalahan. Maka dari itu pada tahap kali ini kita akan presentasi. Oke, kita akan presentasi setiap kelompok. Saya wakili satu aja visual, satu auditori, satu kinestetik. Yuk, silakan yang visual. Ini apa nih? Auditori, ambil auditori, coba pekerjaannya mana tadi? Oke, auditori silakan maju.
Boleh 3 orang tidak? Boleh 3 orang. Nah, nih dibacakan yang gantian ya. Hasilnya bagaimana? Terus ditunjuk yang lainnya gantian. Yang lainnya diperhatikan. Sebelum presentasi, dalam proses presentasi mekanismenya kalian fokus. Nanti ketika Bapak bilang ada tanggapan anak-anak, ada yang beda, kalian ya yang permasalahannya sama bisa menanggapi perbedaannya. Yang terakhir, kasih emoticon untuk kelompok ini ya. Apakah baik atau kurang baik atau seperti apa? Bisa dipahami? Bisa. Silakan dimulai dengan pembukaan. Oke, silakan dilanjutkan langsung. Baca hasilmu. Hasil kalian seperti apa? Dibaca langsung. Yang keras? Oke. Tadi katanya kelompoknya apa nih? Kelompok auditori 1 itu terjadi proses mengembun sehingga tanaman apa? Tanaman kentang ya. Tanaman kentang menjadi rusak anak ya. Gitu. Terus berikutnya lanjut. Yang keras. Oke, jadi jawabannya katanya kalau terus-menerus terjadi embun, maka petani akan merugi seperti itu ya. Jadi makanya tadi proses mengembun itu tadi kadang juga merugikan bagi yang menanam tanaman apa Mbak? Tanaman kentang. Lanjut yang terakhir solusi. Ya. Oke, karena proses pengembun itu terjadi karena ada penyerapan yang tidak maksimal, maka katanya solusi dari kelompok auditori 1 itu menanam tanaman yang lebih tinggi supaya penyerapannya itu bisa lebih maksimal. Oke, coba kalau gitu Bapak minta untuk kelompok auditori 2 menanggapi untuk solusinya. Kalau solusi kalian gimana? Acungkan tangan, keep your hand. Oke. Oke, ikut ya. Jadi ada perbedaan di sini. Solusinya, tepuk tangan dulu buat kelompok. Jadi ada solusi yang ditawarkan itu memberi penutup jaring ya, jaring. Ya, biasanya kalau kalian lewat itu di pinggir jalan ada sawah, ditutup jaring ya. Itu bisa untuk mengurangi mengembun atau penguapan seperti itu. Silahkan anak-anak semuanya beri respon, ekspresi, emoticon bagaimana perasaan kalian terhadap kelompok yang maju. Yuk, 1, 2, 3. Oke, good. Udah usah kelompokmu. Oke, good. Berarti bisa disimpulkan kelompok auditori 1 good or bad? Good. Kelompok auditori 1. Sekarang ya kelompoknya visual. Visual coba saya lihat. Sudah semua ya? Nah, coba yang ini sudah, yang sini sekarang 3 orang. Yuk cepat yuk, go come on. Bertiga, yuk bertiga. Biar nanti punya bagian peran masing-masing gitu ya. Siap-siap untuk kelompok visual yang pertama nanti akan menanggapi ya solusinya. Apakah beda atau sama? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung saja. Yang keras. Yang pertama. Yang keras, yang keras. Dengar yang ini? Enggak. Oke. Itu dengar. Oke, jawabannya langsung. Berikutnya yang soal kedua. Yang keras. Oke. Secara tidak terus menerus akan tenggelam daratannya ya. Kalau terjadi terus esnya mencair. Terus lanjut yang solusi sekarang. Apa pencegahan yang terakhir? Apa langkah kalian? Apa guys? Oke, coba diulangi biar dengan yang belakang. Mengurangi. Stop. Mengurangi penggunaan apa? Efek dari pemanasan gelombang. Sama yang kedua apa lagi? Mengurangi dengan cara mengurangi gas kendaraan bermotor. Berikutnya menggunakan energi alternatif itu ya. Apakah kelompok visual satu sama? Sama. Oke, kalau sama cukup beri emoticon untuk kelompok visual 2. Emoticonnya. Yo, oke, good smile. Oke, tertawa terbahak-bahak. Oke, good. Apa bagaimana penilaiannya? Good or bad? Bagaimana kelompok visual? Yang terakhir kelompok kinestetik. Coba saya ingin tahu, Bapak ingin tahu bagaimana hasil dari diskusinya. Yuk, cepat. Oke, yuk. Dengerin semuanya, fokus. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung pertanyaannya. Bagaimana pendapat kalian mengenai es di butuh yang mencair? Berdasarkan pengalaman terjadi fenomena mencairnya bubuk es di butuh esnya kembali. Oke, coba langsung dibuktikan dengan percobaan kalian tadi. Dibuka yang lembar berikutnya. Nah, tadi kan di situ ya, kalian percobaan. Coba dibacakan alat dan bahannya apa saja. Bareng-bareng ya, biar keras. Alat dan bahan, seperti tadi itu. Alat dan bahan 50 gram mentega, 1 buah lilin, 1 buah sendok, dan setengah. Oke, terus bagaimana hasilnya? Dibacakan. Setelah dipanaskan, Oke. mentega mengalami perubahan lebih zat daripada menjadi cair. Oke. Hal ini karena mentega menyerap kalori sehingga terjadi perubahan lebih. Pinter, ya, smart. Jadi tadi percobaannya itu adalah dikenai kalor, dikenai panas, sehingga terjadi perubahan wujud dari apa ke apa? Dari Panas menjadi cair. dari padat menjadi cair. Ya lanjut, cair. Kok belum masih lanjut ke percobaan? Masih ada coba apa pertanyaannya? Bagaimana es dapat mencair dan faktor apa yang mempengaruhi es itu? Oh, yang tetap yang Bagaimana penting. cara mengurangi proses mencairnya es itu? Yang penting kan sudah. Yang tadi percobaan. Pertanyaannya. Oke, ya lanjut. Langsung solusinya sekarang. Es dapat mencair karena terjadi peningkatan faktor yang mempengaruhi es. Yang baru kan? Karena pemanasan global yang menyebabkan suhu di sana meningkat. Oke, baik, cukup ya. Di situ jelas bahwa dari percobaan itu adanya kalor, adanya panas itu mempengaruhi terjadinya proses mencairnya mencairnya es di kutub, gitu ya. Maka dengan peningkatan suhu itu, makanya tadi ada artikel, di mana artikel itu tadi
drastis sekali dari penelitian para ahli itu tahun ini, tahun kebelakang kemarin itu ya, setelah belakang itu drastis banget ya, drastis meningkat suhunya, terus peningkatan mencairnya es juga meningkat. Dan itu kalau akan terus terjadi hingga masa tua kita, maka jangan salahkan kita kalau nanti anak cucu anak kita semuanya nanti keturunan kita akan merasakan yang namanya daratan yang apa tadi? Tenggelam. Nah, itu bahayanya ya. Maka langkah kalian dari beberapa kelompok, dari kelompoknya Kristenik tadi mengurangi apa? Tadi mengurangi efek dari pemanasan global. Salah satunya yang jelas adalah nyata itu adalah dengan energi terbarukan. Ya, energi terbarukan itu banyak sekali anak-anak ya. Semoga kalian nanti kelak akan menjadi insinyur dengan potensinya masing-masing. Dengan ya, amin ya, semuanya ya. Menjadi dokter untuk menemukan energi terbarukan yang ya. Jadi setiap orang, setiap anak memiliki potensinya masing-masing untuk berguna bagi sesama. Ya. Itu ya. Oke, cukup. Kok bagaimana responnya? Coba ditunjukkan emotikonnya. 1, 2, 3. Oke, good, smile. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok Kristenik. Oke, sudah. Silakan bisa diakhiri. Karena kalian kelompok hadir. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya ada. Ada, wanita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kita Bapak perlu tekankan lagi, jadilah pribadi yang akan bermanfaat di masa depan ya, baik itu sesama kalian, karena kita sebagai kaum muslim itu kita harus peduli dengan lingkungan yang pertama, peduli dengan sesama. Khairunas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang berguna bagi sesamanya. Oke, itu ya. Oke, kesimpulan. Kita sampai pada tahap kesimpulan anak-anak. Oke, kita coba di sini diperhatikan bagiannya. Tadi berdasarkan ada permasalahan, ada yang dilakukan praktikum dan lain sebagainya, diskusi, maka tiba pada kesimpulan. Di sini Bapak punya 3 zat, ya. Ada zat padat, ada zat gas, ada zat air. Oke, berikutnya dari siklus ini kita lihat dari panahnya, ya. Dari panahnya, coba Bapak tutup kira-kira seperti itu. Iya. Coba Bapak tunjuk salah satu. Ya, berarti kalau jerit itu berarti heboh, berarti bisa, pinter ya. Udah ada lagi. Coba Bapak ingin tahu mbaknya deh, mbak yang mana ya? Nah, kamu. Kalau dari maaf ya, dari padat ke gas itu kira-kira apa perubahannya? Namanya apa? Dari padat menjadi benar? Tunjukin anak-anak. Iya, tuh. Nah, ini sekarang perwakilan kelompok ya. Dari padat ke cair, berarti perubahan. Iya, cair tuh. Terakhir, berikutnya kelompok yang belum kan tadi? Yang belum Bapak tunjuk. Ini ya. Dari cair ke gas namanya apa? Ayo, kelompokmu tadi ini. Dari atau dari gas ke cair dah, kelompokmu tadi. Mengembun, tadi sudah dibahas ya di kelompoknya. Terus ini kelompok ini. Dari cair ke padat. Ya, oke. Ya, dan lain sebagainya ya. Nah, coba Bapak ulang di sini. Oke. Nah, ada warna merah, ada warna kuning. Ada warna merah, ada warna kuning. Warna merah itu artinya dia tuh memerlukan kalori. Ya, contoh tadi dipanaskan. Ya, itu memerlukan kalori. Ada yang warna kuning itu melepaskan kalori. Artinya melepaskan energi. Ya, energi. Kalau menyerap kalori atau memerlukan kalori itu diberi energi. Atau diberikan energi panas ya. Artinya kalori itu panas tadi itu. Nah, coba lihat siklusnya. Bagannya, ayo perhatikan. Dari proses padat ke gas
ya itu namanya menyublim. Itu kita memasukkan kalor. Ya, jadi proses menyublim itu memasukkan kalor. Begitu juga kebalikannya, kalau mengkristal dari gas ke padat itu melepaskan kalor, melepaskan energi panas seperti itu. Kalau tadi kelompokmu tadi membahas tentang apa tadi? Ya, mencair, berarti mencair. Ya, mencair itu memerlukan cucok apa enggak cucok? Cucok ya, berarti memerlukan kalor dipanasin tadi itu ya, langsung mencair. Itu buktinya bahwa kita belajar fisika harus dengan metode ilmiah. Kita pembuktiannya dengan percobaan eksperimen gitu. Dan lain sebagainya ya. Itu kesimpulan dari Bapak ya hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih berwawasan global, punya daya saing ya, bahwa karena kedepannya kita akan menghadapi era digitalisasi yang lebih meningkat ya. Maka Bapak ingin kalian lebih termotivasi lagi untuk terus belajar fisika, karena fisika itu adalah jendela dunia. Tanpa fisika tidak ada kehidupan, gitu. Bagaimana fisika? Fisika itu adalah jendela. Oke, kita tutup dengan fisik is fun. Fisik is fun. Nah, artinya fisika itu menyenangkan. Bagaimana fisika hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Coba kalau menyenangkan, bagaimana ekspresi kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Anak, tunjukkan. Oke, good, tertawa semuanya. Good, yang awalnya sedih, tadi ada yang kelemah-kelemih, ada yang tidur-tiduran, ini good semuanya, tertawa semuanya. Wih, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, yang terakhir, untuk menguji, mengasah kemampuan kalian, anak-anak, Bapak sudah menyediakan kuis, di mana kuis ini sangat singkat, ada 3 soal. Kalian kerjakan di kertas masing-masing. Coba dibuka atau buku catatannya aja, buku catatan dibuka. Oke, hanya 10 menit ya. Ini adalah bagian dari penilaian asesmen ketika setelah pembelajaran, mengikuti pembelajaran ya. Bagaimana pengalaman yang kalian dapat? 1 soal aja sudah ya. 1 soal aja. Bentar ya. Soalnya cukup simpel anak-anak. Iya, ini aja ya. Coba ditulis nama, nomor absen, kelas. Ya, tadi. Yuk, 10 menit. Nomor 1 itu proses apa, nomor 2 proses apa, memerlukan kalor atau melepas kalor, bagaimana ya, jelaskan itu. Ada proses menjelaskan di bawah? Dia nggak apa-apa. Ya, dikit lagi. Waktunya. Yuk, langsung. Nggak kelihatan? Enggak. Coba saya zoom ya, Bapak zoom. Ya. Tinggal disebutkan aja, sebutkan apa prosesnya. Langsung jawaban. Iya, langsung jawabannya, nggak usah digambar. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Menyerap kalor atau melepas kalor gitu ya. 3 menit lagi. Oh, yang terjadi 1, 4, 5 aja ya. Dimintanya di soal nomor 1, 4, dan 5. 1 itu apa? 4 itu apa? 5 apa? Ya, biar nggak terlalu lama sudah. Diingat jadi nomor 1, 4, dan 5. Proses 1 itu apa? Kemudian proses di 4 itu apa? 5 itu apa? Ya. Ya, terus menyublim. Proses itu memerlukan kalor atau menyerap kalor atau melepas kalor gitu ya, ditulis ya.
Nomor 1 itu prosesnya apa? Mineral atau melepaskan kalor? Kira-kira. Tadi kan sudah. Pertanyaannya ditulis. Kalau sudah, ya. Belum. Pertanyaannya ditulis. Iya. Sudah. 145. Oke, sudah. Satu empat dari lima. Ya, menyerap atau melepas kalor? Di sini ditulis. Menyerap. Kayak tadi itu apa? Mencair. Jadi, kelompoknya kinetik tadi mencair apa? Memberikan kalor atau menyerap apa? Tadi coba diingat-ingat. Ingat-ingat. Daya ingat kalian diuji di sini ya. Daya ingat kalian kalau tadi memperhatikan pasti bisa. Bapak yakin kalian semua pasti bisa. Oke, tadi kan sudah semangat. Nah, sudah ya. Oke. Oke. Kalau sudah bisa dikumpulkan semuanya? Belum. Oh. Sudah? Sudah. Ini sudah. Oke, yang kamu sudah? Ini Ustaz sudah. Oke, sudah. Ini dikumpulin. Ini kumpul ke Bapak. Kamu. Mana? Sudah? Oh, oke, pas banget. Oke, kalau sudah dikumpulkan ya. Nah, oke, nanti sini. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Ya, sudah dikumpulin. Yang ini, kelompok ini. Iya, ayo. Nah, sudah dikasih waktu. Nah, ya. Nah, ya. Oke, sudah ya. Nanti nilai ini akan masuk pada asesmen ya, penilaian Bapak di bagian asesmen formatif pasca pembelajaran gitu ya. Jadi kognitif ya. Nah, jadi nanti kalian lihat, bisa kalian lihat sebagian umpan balik, Bapak akan membagikan nilai hasilnya di pertemuan fisika selanjutnya gitu ya. Nanti setelah kalian tahu hasilnya, maka ada rencana tindak lanjut Bapak bagaimana nilai kalian akan diproses, apakah ada yang remedi atau ada yang lanjut gitu ya. Nah, dari hasil itu. Oke, cukup sampai di situ anak-anak. Berhubung waktunya sudah habis. Ya. Jadi setelah kalian sudah mengerjakan kuis ya, apa yang kalian dapatkan hari ini anak? Ilmu yang bermanfaat. Terus kemudian kira-kira pembelajaran IPA yang seperti apa nantinya yang kalian inginkan? Apakah tetap seperti ini atau seperti apa? Seperti ini. Berarti kalian fun ya, senang ya dengan pembelajaran IPA ini. Alhamdulillah. Itu menjadi bagian dari refleksi pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk itu anak-anak ya, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah semangat hari ini untuk belajar fisika. Semoga ini akan menjadi penyemangat di kemudian hari. Maka materi selanjutnya yang perlu Bapak jelaskan ya, materi selanjutnya itu kalian pelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia gitu ya. Kalau materi sebelumnya, masih ingat kan materi sebelumnya? Masih. Nah, tentang materi sifat apa? Sifat wujud zat. Ya, ada partikel, molekul gitu ya. Nah, jadi Bapak sudah menjelaskan serentetan materi tentang zat dan perubahannya. Maka materi kita untuk selanjutnya kita materinya adalah apa tadi? Sifat fisika dan sifat Kimia. Oke, dipelajari ya. Ya. Alhamdulillah, tiba pada saatnya waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih 10. Maka untuk itu kita akhiri perjumpaan kita pelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Marilah kita
negara kita ya untuk menuju Indonesia emas. Akhir kata dari Ustadz, dari Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Imam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Pak Bagus, mohon maaf ini saya mengganggu waktu Anda di hari ini. Kebetulan pekan kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi tuh di Betul. kelas 7C. Nah, hari ini saya ingin mengajak Pak Bagus untuk berbincang-bincang dalam kegiatan pasca observasi. Yang ingin saya konfirmasi dulu ya Pak Bagus. Jadi sebelumnya kemarin saya sudah melakukan pengamatan dari hasil pembelajaran yang sudah Pak Bagus laksanakan dan dari percakapan awal yang sudah kita lakukan dulu. Saya sudah lihat pembelajaran yang dilakukan Pak Bagus ini sudah menunjukkan poin pengembangan yang sudah dibicarakan di awal, ya, baik itu diferensiasinya maupun penguatan kompetensi sosial emosionalnya. Dan saya juga mengamati kelasnya hidup, menyenangkan, anak-anak juga antusias sekali dalam proses pembelajaran. Kalau dari penilaian saya seperti itu Pak Bagus. Barangkali Pak Bagus punya pandangan sendiri terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin Pak Bagus bisa sampaikan kepada saya. Ya, terima kasih Pak Imam. Jadi benar apa yang telah dikonfirmasi dari Bapak bahwa memang pembelajaran yang saat itu diobservasi kelas 7C itu sudah memberikan support kepada saya selaku guru untuk memfasilitasi pembelajaran. Salah satunya kemarin itu saya juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini khususnya adalah pembelajaran berdiferensiasi proses Pak Imam, seperti itu. Kita lihat di dalam prosesnya bahwa kita melakukan profiling seperti itu. Saya melakukan profiling, ada di situ dengan proses profiling gaya belajarnya, ada gaya belajar yang kinestetik, kemudian ada gaya belajar yang auditori, kemudian ada yang visual, di mana ketiga-tiganya itu menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Salah satunya contohnya kinestetik. Kemarin saya mengarahkan siswa yang memiliki keistimewaan kinestetik itu dengan mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya dengan ya menganu barcode seperti itu. Terus proses penyelidikan kelompoknya juga saya menyesuaikan dengan cara praktek ya gitu. Penyelidikan kelompoknya berupa eksperimen. Sedangkan untuk yang auditori dengan visual, untuk audio, video, kemudian yang visual dengan gambar ataupun puzzle yang sifatnya adalah visual seperti itu. Jadi betul-betul kemarin itu pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu Pak Imam, untuk KSI-nya sendiri, sosial emosionalnya, saya di awal-awal itu sudah saya integrasikan KSI di dalam pembelajaran, salah satunya kesadaran diri. Sebelum anak sudah menyiapkan semuanya, saya berusaha untuk meyakinkan bahwa arti pentingnya berdoa, seperti itu. Arti pentingnya berdoa, kemudian dan lain sebagainya tetap terintegrasi terhadap KSI-nya itu, seperti itu. Berarti apa yang saya nilai sesuai ya dengan penilaian dari Pak Bagus. Oh ya ini Pak Bagus, selanjutnya. Kira-kira dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Bagus ini, yang sudah baik apa saja ya Pak? Ya, jadi menurut saya pribadi dan saya akan merasakan sendiri sebagai fasilitator, yang sudah baik itu adalah tentunya pada proses pengembangan dari pembelajarannya itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa kurikulum Merdeka ini itu mengembangkan potensi anak dan menyesuaikan setiap kebutuhan belajar anak.
Nah, saya lihat bahwa setiap anak yang saya ajar kemarin itu Pak Imam, mereka sangat antusias mengikuti pembelajaran saya. Sebelum itu mereka kan saya beri emoticon seperti itu Pak Imam. Iya, betul. Emoticon itu menggambarkan bahwa sebelum pembelajaran dan pasca pembelajaran. Heeh. Sebelum pembelajaran mereka lemas, kemudian tidak antusias, kurangnya motivasi seperti itu Pak Imam. Jadi mereka saya minta sebelum pembelajaran menunjukkan emoticon. Bagaimana emoticon kalian hari ini anak-anak sebelum kita pelajaran? Memberikan emoticon yang lesu, lemas Iya, dan iya. sebagainya. Nah, saat pembelajaran saya berusaha untuk memberikan pembelajaran interaktif, inovatif, adaptif, Iya. dan kreatif seperti itu. Dan alhamdulillah dengan pembelajaran berbasis pendekatan berdiferensiasi, memetakan anak berdasarkan kebutuhan gaya belajarnya, kita lihat kemarin Pak Imam bahwa mereka luar biasa antusiasnya, motivasinya meningkat, Betul. menunjukkan emotikon yang luar biasa saat itu, maka disitulah titik yang saya jadikan patokan bahwa keberhasilan pembelajaran saya itu saya merasa senang bahwa proses pembelajaran hari ini tuh anak-anak sudah mulai meningkatkan motivasi belajarnya seperti Oke, itu. baik. Itu yang baik menurut Nah, saya. selain itu mungkin ada Pak berkenan dengan tujuan belajarannya kira-kira Oke. tercapai atau bagaimana? Untuk tujuan pembelajarannya Pak Imam tentunya misalnya salah satunya misalnya satu tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat memberikan solusi terkait permasalahan perubahan wujud zat dengan tepat. Nah, Ya. kita lihat dalam proses pembelajarannya Pak Imam. Jadi anak-anak ketika proses presentasi seperti itu karena saya menggunakan PBL problem based learning, Based learning. maka di akhir pembelajarannya kan anak-anak saya minta untuk mereka membuat solusi dari permasalahan yang ada. Iya. Kita lihat bahwa anak-anak luar biasa memberikan solusi yang nyata, konkret, aktual, bahwa contohnya kemarin itu saat pembelajaran permasalahan wujud zat ya seperti itu, mereka mampu memberikan argumen yang nyata seperti itu. Mereka memberikan solusi. Jadi tentu dari mereka memberikan solusi yang seperti itu, tujuan pembelajaran bisa tercapai seperti itu. Kan karena solusi melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat memberikan solusi. Nah, Betul. salah satunya itu keberhasilannya. Oke. Tercapai ya Pak Bagus ya. Iya. Baik Pak Bagus. Selanjutnya, kira-kira dari hasil praktik pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, adakah yang menurut Pak Bagus itu masih kurang atau perlu diperbaiki? Mungkin bisa disampaikan dari sisi apa mungkin? Secara keseluruhan, overall, saya melihat pembelajaran di dalam kelas itu sudah mencakup segala hal yang mampu memberi fasilitas kepada anak-anak untuk mampu berkembang seperti itu. Tapi ada bagian celah kecil yang mungkin bisa menjadi bagian evaluasi kita bersama, Pak Imam. Salah satunya mungkin dari segi aspek durasi waktu pelaksanaan. Kemarin kita sempat saya merasakan sempat waktunya kok cepat sekali ya. Iya. Saking senengnya, saking interaktifnya anak-anak, Betul. kok sudah selesai Pak gitu. Padahal mereka lagi asiknya praktikum, lagi senang-senangnya membuat solusi, proses berdiskusi, kemudian kolaborasi dengan teman sebayanya, kelompoknya. Nah, tiba-tiba bel sudah bunyi. Nah, itu bagian dari yang menurut saya itu bagian evaluasi bagaimana kita sebagai pendidik betul-betul memanajemen waktu dengan sangat presisi. Iya. Nah, itu yang menurut saya. Karena waktunya terbatas, Pak Imam. Betul. Sedangkan pengembangannya banyak sekali ya, berdiferensiasi. Kemudian, KSE juga. Nah, menurut saya itu bagian dari yang perlu kita jadikan evaluasi. Ya, berarti ini ya, para guru itu perlu menyiapkan lebih awal. Kadang kan kita harus menyiapkan alatnya dan lain-lain itu yang memotong waktunya. Baik Pak Bagus, dari yang Pak Bagus tadi sampaikan, saya sudah menangkap titik poin dari proses observasi ya yang sudah dilakukan, yang sudah kita lakukan, yang saya lakukan kemarin, dan alhamdulillah Pak Bagus juga sudah melakukan pengembangan dengan sangat baik. Terus apa yang dilakukan di pembelajaran juga sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada murid. Selanjutnya Pak Bagus, ini saya ingin minta barangkali Pak Bagus ada yang ingin dikembangkan ke depannya. Bisa hal yang dikembangkan ini bisa dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan kemarin,
atau ada hal-hal baru yang ingin dikembangkan. Jadi Pak Bagus bisa menuliskan eh, pengembangan yang ingin dilakukan ke depannya Oke. di form tersebut. Monggo diisi Oke. terlebih dahulu. Itu pendukung itu bisa dari sarana Oh ya. atau apa istilahnya support dari sekolah berkenaan dengan istilahnya finansial dan lain-lain. Media pembelajaran bisa dituliskan. Oke, sudah. Oke. Sudah ya? Ya. Baik, silakan. Oh, nanti saya sudah tanda Oke. tangan. Saya ambil. Nggak apa-apa ya, agak jorok. Ya, nggak apa-apa. Baik. Alhamdulillah ini di akhir percakapan kita, Pak Bagus juga sudah menuliskan rencana tindak lanjut dan pengembangan diri yang akan dilakukan ke depannya. Ini saya ucapkan terima kasih Pak Bagus. Semoga ke depan proses pembelajaran kita untuk siswa kita atau murid kita di kelas bisa semakin maksimal lagi Amin. dan semakin inovatif lagi. Amin. Saya kira cukup sekian Pak Bagus. Ya. Terima kasih ya Pak Bagus ya. Sama-sama. Semoga Assalamualaikum. bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.